Halo, assalamualaikum, Adit. Halo, Adit. Jelas nggak suaraku? Cek cek cek, Halo. aman nggak? Ya, udah. Dengar nggak? Cek sound, Aman cek aman. sound. Aman ya, oke sip. Aman nih, aman. Dikit lagi aman. Dikit lagi. Ya udah gitu aja. Tadi sempat ini Dit, sempat aku udah kenalin lu siapa gitu kan. Komit itu organisasi apa sih gitu kan? Itu belum aku kenalin. Cuma boleh deh, maksudnya lebih 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 detail lagi itu, lebih detail lagi ketika Adit yang jelasin gitu. Nah, Adit ini siapa? Terus Komit ini organisasi apa? Terus kita mau ngapain nih di Ngopskui kali ini? Ini perdana banget nih. Gue baru diajakin Ngopskui, gak pernah konten juga kan. Ya udah, monggo jelasin deh. Adit siapa? Komit ini gimana? Organisasi apa? Terus kita mau ngobrolin apa aja? Gitu. Oke Gimana? deh, terima kasih. Hmm. Aman aman ya. Sorry sebelumnya, mohon maaf. Towernya sedikit roboh tadi, diputar dulu. Ya, jadi biar sinyalnya oke lah gimana. Oke, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Salam semangat, salam kebajikan ya. Semoga kita semua sehat dan selalu dilindungi keberkahan dalam hidupnya. amin. 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 Sebelumnya mungkin tadi dari Bang Hidayat udah jelasin ya. Dari ini pakai gua lo aja lah ya biar enak Bang ya. Nah, kita mah santuy aja, udah enjoy aja udah. Yang penting kita kan ngobrol ada faedahnya gitu ya. Iya ya Gimana benar. gitu? Gua Riti Anwari dari Komit, yaitu organisasi yang bergerak dari bidang teknologi. Gua sendiri di Komit mulai tahun 2020 ya, masuk di divisi desain grafis. Ya, alhamdulillah dari nol sampai sekarang, dari yang banyak gua nggak tahu apa-apa semenjak masuk Komit ini, alhamdulillah sedikit-sedikit ilmunya ada. Selama kita giat dan mau gitu, untuk tiap ada pelatihan kita ikut, datang, insya Allah semua ilmu itu masuk di Komit ada kok. Di kesempatan ini ya, mungkin sebelumnya udah ada apa belum, dan gue pribadi nggak tahu ya. Gue mau ngajak collab nih, sharing masalah sama Bang Hidayat tentang dunia perdagangan. Ya, Cukup menarik ya, mungkin cukup menarik ya, karena memang di era digital yang sekarang ini nggak menutup kemungkinan bahwa kita melakukan aktivitas di luar itu memang sedikit sekarang dibatasi. karena PPKM juga kita kelas gitu. Apalagi momen-momen PPKM itu dirumahkan itu banyak. Jadi daripada kita bengang-bengong, kita rebahan gitu, lebih baik kita ngelakuin aktivitas yang dimana ini hal baru yang bisa dapetin peluang, lu dapetin cuan gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Iya. Nah, Nggak itu menutup dia. kemungkinan juga kan kita melakukan segala aktivitas dari rumah tapi masih bisa menghasilkan uang. Bagaimana sih caranya? Ya dunia betul. digital, dunia teknologi, bukan pesugihan tanpa tumbal ya. Enggak. Ini ngomong-ngomong, temen yang lainnya udah di share belum nih? Linknya share atau yang udah join nih? Join siapa nih? Gua nyapa dulu deh. Yang udah join ada Aja ya. Rizky Main, selamat bergabung. PRZ YZ, selamat bergabung. Ada lagi nggak? Mim IP, oke mantap nih Mim IP emang. Nggak ada obat pokoknya Mim mah udah. Oh iya, Yaudah, selamat gitu. datang Mimi P. Selamat bergabung di sharing kita seputar dunia perdesainan. Yap. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin temennya pengen tahu juga kita ngobrolin apa, boleh nih link live-nya kalian share ke grup kalian atau mungkin di kontak WhatsApp kalian. Jadi kita bisa nanya-nanya bareng nih, apa sih mau gue tanyain gitu ke Bang Dayat sama Bang Adit gitu. Apa-apa tanyain aja, kita sharing bareng. Kita nggak menutup kemungkinan, yuk bareng-bareng yuk, gue pun sama, dari Adit pun sama, kalian juga sama. Bahkan mungkin lebih baik dari kita kalian gitu, bisa dikulik lagi di sini gitu. Ya udah gitu aja Dit, mungkin langsung ke poin-poinnya aja kali ya, karena kan waktu live ini kan sedikit terbatas gitu, maksudnya jam gitu.
Coba deh, maksudnya apa nih yang mau kita bahas di awal gitu loh. Buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu apa sih desainnya gimana sih gitu. Kan orang juga bingung desain apaan gitu. Bener. Kadang banyak yang bingung ya. Gue mau nanya dulu deh sama Bang Hidayat deh, karena Bang Hidayat kan founder sekaligus mentor desain nih, udah lama di komit. Nah, gue mau nanya nih Bang, gue pribadi, mungkin teman-teman juga penasaran ya, desain itu apa sih, kayak gimana? Desain itu apa, bagaimana gitu ya. Sebenarnya desain banyak, filosofi dan maknanya itu banyak, tergantung orang masing-masing gitu. Tapi kalau gue pribadi itu kan, kalau desain itu sebenarnya abstrak sih, abstrak. Jadi nggak bisa gue artiin gitu. Yang penting gini, contoh simpelnya aja lah. Contoh simpelnya itu gue rasa desain itu sebagai problem solving deh menurut gue ya gitu. Sampai gue dapetin cuan dari sosmed pun, dari desain kan ya, dari desain awalnya desain terus ke sosmed, itu gue nemuin masalah gitu. Jadi berarti yang gue artiin tuh desain tuh problem solving. Dimana ini kejadian unik, gue udah pernah cerita, gue dulu live pertama sama Tole anak HMSI pernah cerita. Uniknya gini, gue pulang kampung nih, pakai bus ya kan, pakai bus. Maaf, gue pengen pup ceritanya nih di terminal gitu. Nah di terminal itu ada toilet 2 nih. Si toilet 2 ini nggak ada label, nggak ada icon cewek dan perempuan kan. Ini yang gue alami ini real nih, nyata nih. Nah, bingung ya? Bingung. Gue perut gue udah lemes banget. Gue pengen pup lah intinya mah. Gue masuk aja bodo amat gue gitu. Yang penting gue lega aja. Udah gue singkat cerita gue udah pup lah. Gue keluar. Kok banyak ibu-ibu kata gue. Apa gue salah masuk apa gimana? Terus saya situ, Mas kamu ngapain, kata ibu-ibunya kan. Ya gue jawab, nah aku habis pup Bu, mohon maaf Bu. Hanya nggak salah Mas, nggak bisa kayak gitu, kamu emang nggak tahu. Dari situ, ibu maaf ya. Wah pokoknya gue malu banget, tapi ya bodo amat gitu kan. Jadi gue lega gitu, perut gue lega. Akhirnya udah gue keluar, ada penjaganya. Gue nanya, Mas kok ini kok nggak ada icon gambar perempuan dan cowoknya? Ya lagi perbaikan kata dia. Emang pintunya pintu baru, masih dicat basah gitu. Nah di situ berarti gue nemuin istilahnya kayak masalah gue nih, masalah kata gue. Akhirnya gue mikir apa ini. Gue suka waktu masuk komite itu kan gue suka ngedesain ya. Gue inget banget tuh ada materi yang disampaikan desain itu nyelesain masalah. Nah di situ gue mikir, wah berarti desain ini bisa gue artiin sebagai problem solving, penyelesaian masalah di situ. Nah dari situ gue mulai mikir, wah ini bisa jadiin cuan nih kalau menurut gue gitu, kalau gue tekunin gitu. Sedangkan ya yang lo tahu basic gue kan SI ya, molding gitu, molding pun tetap jalan, tapi di sisi lain gue suka ngedesain gitu. Bagus, lihat gambar-gambar bagus, gambar misalnya banner nih di pinggir jalan, bagus nih kata gue, gimana caranya bikin kata gue. Akhirnya gue masuklah komit. Gue ngulik-ngulik, ada Adobe Illustrator, Corel Draw, Photoshop, aja gue ngulik-ngulik. Nah gue ngulik-ngulik. Nah, pulang kampung itu kejadian kayak gitu. Berarti gue nemuin masalah. Berarti intinya yang gue tangkep gitu ya tentang desain itu, ya problem solving gitu. Itu kalau menurut gue pribadi. Tapi banyak sih artinya, bisa searching di Google atau mungkin menurut Adit juga apa nih? Menurut Adit apa desain itu apa gitu? Itu gimana Dit? Kalau dari gue emang ya, kalau dari gue pribadi awal gue kenal desain itu kayak sedikit mengubah ekspresi seseorang ketika dia emosi, dia bisa diubah, menciri khaskan gitu loh. Kayak semisal dari gue misal orang pribadi emosian gitu ya, gue ya. Dan bikin sebuah desain logo. Desain logo ini mencerminkan bahwa kayak filosofi di desain ini nih, usaha orang ini nih, karyawan-karyawannya sangat ramah, nggak menutup kemungkinan bahwa gue pemilik perusahaan, ownernya itu masa iya harus emosian sih gitu loh. Iya, jadi mau nggak mau dari desain itu kita bisa membawa dan menurunkan sedikit kayak emosi kita, pribadian kita menjadi sedikit lebih baik, berwibawa. Jadi dilihat orang
kayak wow, berarti kayak seorang pemimpin lah. Karena memang pemimpin itu kan, pimpinlah dirimu maka kamu akan memimpin dunia gitu. Itu kan udah banyak juga, orang-orang udah tahu banyak itu. Kata Cak Nun. Ya udah, mungkin gambaran desain mungkin dari gua Marit kayak gitu ya. Mungkin bisa dilanjut lagi, Dit. Lu mau nanya apa nih? Atau mungkin gua yang nanya juga nggak apa-apa gitu. Akhirnya Mas sharing Iya aja. Gitu. Banyak Bang dari teman-teman dari komit yang baru masuk itu kayak pengen dia bangun portofolio itu bangunnya kayak gimana sih, portofolio itu apa gitu loh Bang. Banyak juga yang nanya, ya banyak juga yang japri, Bang bangun portofolio caranya kayak gimana, portofolio itu apa, coba Bang mungkin dari Mang Dayat nih trik-triknya portofolio itu apa sih. Aduh, langsung di portofolio ya. Katanya mau ngebahas tentang branding dulu. Ya udah, mungkin gue jelasin dulu portofolio itu apa nanti. Tapi sebelumnya gini, sebelum kalian punya portofolio tuh yang gue saranin, kalian tuh punya brand dulu, nge-branding diri kalian dulu gitu. Kenapa gue bilang brand dulu? Karena gini loh, kalian bangun portofolio, ya kan, portofolio, tapi kamu belum punya brand gitu, istilahnya kalian tuh belum dikenal gitu loh. Ya orang juga, ya siapa sih? Bagus nih desainnya, bagus desain logo A B segala macam sambil buat lah bagus. Tapi kalian belum punya branding gitu loh. Gitu. Nah untuk branding itu apa? Branding itu ya bisa sebagai artiin sebagai wajah gitu. Ya contohnya kayak gini lah. Nih wajah gue kayak gini. Berarti nama gue pernah kenalan sama temen-temen Hidayat gitu. Berarti kan oh tuh si Hidayat nih yang rambutnya kayak gini, matanya kayak gini. Itu udah mencirikan brand gitu. Nah itu brand itu sebagai wajah gitu. Ini tanda pengenal lah, tanda pengenal gitu. Nah terus kedua ada juga brand identity, yaitu brand identitas. Itu identitas. Nah tadi orang udah tahu nih Hidayat gitu. Itu siapa sih gitu kan? Oh di Instagramnya nge-share tentang desain. Oh ternyata si Hidayat tuh ngedesain. Ya ketemu tuh ada brand dan brand identitas gitu. Kayak gitu banyak lah. Sama yang ini juga tadi dapat kiriman Goklat, ini juga salah satu brand identitas gitu. Itu ya gue dikirimin nih, nggak tahu nih siapa. Goklat endorse ya. Kalau mau ntar kesini aja, banyak Goklat. Nah ini gitu bisa dicirikan kalau misalnya di visual itu bisa dengan logo, tipografi kayak tadi yang Adit bilang, warna juga ngerti gitu kan. Sama sampai pengemasannya juga, misalkan kayak JNT atau JNE, berarti kan oh logonya warna merah, warna biru gitu kan. Pengirimannya seperti apa, dan paketnya seperti apa, atau begitupun Shopee, Lazada kan gitu kan. Nah itu berarti namanya udah brand identitas. Gitu. Nah mungkin sampai situ bisa dipahami lah ya. Kalau belum bisa dipahami bisa yang udah join bisa nge-chat aja di kolom komentar, nanya nggak apa-apa gitu, kita sharing. Nah terus ngebahas apa? Tahu boleh deh. Kita request nggak apa-apa, kita tampung semuanya. Ya, tentang portofolio tadi Adit bilang pertanyaannya, Bang gimana sih cara bikin portofolio gitu ya? Ya kan? Iya, benar. Kalau gue pribadi banyak sarananya gitu, caranya banyak. Bisa kalian cantumin misalkan gini, kalian ngedesain logo misalkan. Logonya taruh aja di Google Drive gitu, taruh Google Drive atau mungkin yang temen gue saranin ke lu, Dit, coba Dit, lu kan punya banyak stok logo, posting lah di Instagram gitu kata gue, posting. Soalnya apa, media sekarang mainnya sosmed, orang nggak mungkin dong dalam sehari nggak megang handphone, pasti buka sosmed Instagram, TikTok atau apa gitu. Nah itu kalau pikir itu buka di saat itu, gue mikir dulu gue portofolio itu masih pakai kertas, gitu. Masih pakai buku kayak gini. Ini portofolio gue dulu di Adobe Illustrator. Gitu. Ini Sidu ya, tapi dalamnya ada catatan tentang logo ataupun gambar-gambar gitu. Itu gue dulu pakai itu cara kuno, tapi ya itu masih berlaku juga nanti di perusahaan-perusahaan gitu. Bawa aja, nggak ada salahnya bawa aja. Tapi itu zaman sekarang. Gue ngapain di perusahaan tuh yang gue amatin, yang gue sering tanyain, Mas, portofolionya selain di buku di mana gitu? Apakah ada di sosial media kah atau apa gitu? Nah kalau gue pribadi dulu nyantuminnya sebelum kenal Instagram dan TikTok dan teman-temannya,
gue naruh di Google Drive gitu. Jadi gue selipin Google Drive, terus di CV-nya nanti gue cantumin barcode nih, scan barcode for my portfolio gitu kan. Jadi ketika orang nyeken atau mungkin gue ngasih linknya ke HRD bisa lihat, oh si dia itu udah ngerjain ini project-project ini gitu. Nah, itu nggak cukup sampai situ. Tapi jelasin, kalian ini ngedesain apa sih? Misalkan gue ngedesain logo your name, namanya Adit misalkan. Adit ini ada filosofinya, ini lengkungan kayak gini artinya apa, maknanya apa. Itu logo ini simple tapi mudah diingat. Nah istilahnya memorable. Jadi bikin logo itu yang mudah diingat gitu. Kalau nggak mudah diingat, orang juga pasti gampang lupa lah gitu loh. Penting gampang diingat aja bikin logo mah gitu. Nah mungkin cara gue gitu. Cara gue di pertama, kalau yang gue saranin mending kalian punya portofolionya di sosial media, entah di Instagram, Facebook, TikTok atau sosmed lainnya. Atau mungkin bisa di LinkedIn, langsung Instagram yang lihat, langsung Instagram, sorry, HRD yang lihat gitu, HRD yang lihat. Kalau di LinkedIn ya, kayak gitu. Paling gitu sih, kalau dari gua gitu. Yuk lanjut bang, lanjut. Ini ada yang nanya, mau dijawab sekarang atau nanti nih? Ada Aru. Boleh jawab langsung bang, nggak apa-apa. Kita enjoy kok di sini. 4.R.U tetap aja nggak ada orang dalam mah susah. Nah ini mindsetnya harus dirubah nih bro, lu harus dirubah gini. Sekarang bukan zamannya orang dalam. Iya emang gue tahu orang dalam itu berpengaruh, cuma kalau misalnya lu masuk di company misalkan di perusahaan tapi lu nggak ada apa istilahnya, lu punya portofolio, oke lah, sip, mantep. Tapi di sisi lain perusahaan pun pasti juga ngeliat juga kinerja kita bro gitu. Itu yang gue alamin selama gue kerja kemarin lah di perusahaan. Namanya di Propan tuh, ini di Bitung tuh, turunan gue ada namanya Propan, gerbangnya warna ungu. Nah gue di situ, gue pure nggak pakai orang dalam, gue pakainya sosial media Instagram. Gue lihat nih di Abot Tangerang Propan Pekalongan, gue iseng aja bodo amat, gue kepanggil syukur, kalau nggak pun ya udah gitu kata gue. Ya udah akhirnya gue nge-play, email, terus gue cantumin Instagram gue, TikTok gue gitu kan. Gue nggak tahu kenapa mimpi kerja di Propan, itu nggak tahu gue mimpi doang, bangun jepret, buka email gue, dipanggil, besoknya interview, udah nego gaji kan, itu hanya udah gue kerja di Propan, jadi desain packaging waktu itu. Gue padahal cuma modal nekat, gue cuma pakai Instagram sama TikTok doang, gue kasih linknya, bahwasanya gue mau ngelamar nih sebagai desainer di Propan gitu. Nah ini gue keterima di Propan kayak gitu. Itu selama sebulan lah, karena gue mau sidang, mau skripsi, akhirnya waktu gue abis di pabrik nih ya, gue adalah kembali lagi ke dunia gue, nge-freelance lagi sampai sekarang gitu. Jadi kalau menurut gue pola pikirnya dirubah dulu, mindsetnya gue bisa, gue mampu, orang dalam ya udah orang dalam. Kalau rezeki mah nggak bakal kemana. Kalau gue pribadi ya, karena gue percaya gue punya Tuhan gitu, Tuhan nggak bakal salah lah pilih buat hambanya gitu. Ya, jangan takut nyoba lah ya. Ya pokoknya mah hal-hal yang kita takut ya pasti nanti ikut. Tapi ketika kita yakin, kita pasti ya pasti ada hasilnya. Gue percaya sama kayak gituan gitu. Istilahnya kalian punya Tuhan lah, minta gitu loh. Jangan malas-malas minta. Udah minta aja gratis, nggak ada yang bayar. Itu aja paling. Yes, benar banget itu. Sama halnya kayak kita nggak buka pintu ya, kita nggak tahu juga isi di dalam rumah itu apaan gitu loh. Ya siapa tahu isinya cewek elu ya kan masuk rumah gua. Waduh repot. Lanjut Dit. Lanjut. Dari Bang Ded, kan dari lu sendiri Bang, apa namanya, sosmed ini banyak lah udah nge-branding dari kanan kiri. Awal mula dari lu pribadi dapetin klien pertama itu gimana Bang? Siapa tahu kan dari teman di sini banyak gitu yang pengen ngikutin jejak, yang pengen di dunia desain, yang pengen berkarya di desain, atau dari teman-teman yang baru masuk komit dari pelatihan, gimana sih kita udah nge-branding, kita udah bikin portofolio, cara dapetin klien pertama itu kayak gimana, tipsnya boleh Bang lah, kita berbagi lah, kita sharing-sharing lagi. Ya siap. Jadi gini,
Kalau gue pribadi tadi, gue kan awalnya nggak tahu malu ya. Nggak tahu malu gue mah, bodo amat, embat aja gitu kan. Kalau gue sih gitu, prinsipnya satu, nggak tahu malu dulu deh, gitu. Kenapa? Karena kalau lu nggak kayak gini, gue nggak tahu malu nih istilahnya. Lu mental besi bro, gitu, mbak gitu kan. Lu mental besi, mau ditolak klien atau apapun, lu nggak bakal nyerah gitu. Gue pun sama. Dari sekian banyak klien yang gue dapetin, gue banyak yang gagalnya banyak gitu kan. Ya dari situ kalian ada pembenahan gitu. Benahin oh, apa sih salahnya gue di mana sih? Kenapa klien kok nggak ACC proposal gue gitu? Di mananya gitu? Terus aja nggak usah malu. Ini gas terus. Kan lu tahu sendiri gitu. Gas saya bodo amat tuh gitu kan. Masa di ACC atau enggak belakangan gitu. Itu sambil belajar. Intinya satu, jangan malu dulu. Sama mindsetnya rubah. Gue bisa gitu. Nah, ini ya dari awal gue bisa dapetin klien di sosmed, manage sosmed itu, ya awalnya ya gue pribadi tadi, gue bilang di awal, nge-branding gitu. Personal brand, jadi kalian bikin dulu nih. Bikin di sosmednya, gue pengen dikenal sebagai apa gitu. Misalkan Adit, desain logo, berarti apa? Di situ, di bio-nya tulis, gue seorang desainer logo, yang dimana fokus ngedesain logo untuk UMKM agar penjualan agar bisa melejit. Nah itu contoh bionya ya. Di situ udah ketahuan berarti Adit ini desain logo buat UMKM. Itu udah ketahuan satu brand. Nah brandingnya berarti Adit nanti di konten-kontennya tentang desain logo. Nah, bukan cuma desain logo, tapi jelasin juga logo ini maknanya apa. Warna ini apa, mengandung arti apa gitu. Jadi orang teredukasi juga, oh keren juga nih desainer gitu. Bikin logo ada artinya, maknanya lagi gitu kan. Bahasa gini, pesenlah DM kayak gitu. Nah, gue awalnya dari situ. Awalnya dari Instagram gue ngebantu teman-teman yang bisa desain. Terus ada temen, bang coba dah brandingin ini IG gue, tapi IG jualan gimana bang? Oh coba deh, dia coba. Akhirnya gue coba, terus akhir bulan dievaluasi, puas dia, rekomendasiin ke yang lain gitu. Udah dari mulut ke mulut akhirnya orang udah kenal nih, oh si Dayat nih ngedesain sosmed nih gitu kan. Akhirnya larilah ke gua, dan akhirnya gua keteteran kan, udah lumayan banyak nih, ada 8 kata gua. Akhirnya gua hire orang lah mendekat lah yang bisa desain. Akhirnya mau nggak bro gitu, yuk project buat gua gitu. Akhirnya boleh deh kata dia, gua juga lagi masih nganggur nih. Nah kebetulan dia bisa juga di Illustrator. Nah, udah gue ajarin pelan-pelan. Ya udah sekarang gue jalan bangun ya jasa sosmed lah gitu istilahnya, di gitu, agensi namanya High Studio kayak gitu. Intinya kayak gitu. Intinya mah jangan malu buat nawarin diri kalian gitu. Dalam artian skill ya, bukan diri kalian bukan, tapi skill kalian nawarin gitu. Kalau kalian nggak nawarin ya orang nggak bakal tahu gitu. Itu dia. Benar banget. Ya benar banget. Setuju kalau kayak gitu, bukan setuju lagi, itu udah 9 lah. Intinya mah jangan malu, berkarya aja terus gitu. Namanya berkarya mah satu saat siapa tahu nih, kebanyaknya karya kalian salah satunya dilirik sama perusahaan besar, ada aja. Gue pun sama Dit, gue bikin konten nih, tiba-tiba ada perusahaan nih PT Polarin yang di bidang perusahaan bikin AC tuh, DM gue, mas bisa nggak datang ke kantor? Kata gue, mau apa ini, dengan siapa? Ini saya HRD Polarin, pengen tahu masnya gitu, pengen ngobrol-ngobrol aja. Gue ngobrol-ngobrol, bikin persepakatan MOU, dan akhirnya ya udah gue megang Instagramnya PT Polarin. Kalian bisa cek di situ PT.Polarin Indonesia itu aku ngedesain di situ juga gitu. Nah makanya jangan takut lah buat teman-teman gitu loh, jangan membatasi diri, mindsetnya dirubah bahwasanya gue bisa, gue mampu gitu. Masa ya orang lain bisa, gue gak bisa gitu. Itu dulu deh dari gue gitu sih. Lu gimana Dit? Mantap bang. Bermanfaat banget ilmunya. Apalagi nih? Tadi kan udah bikin branding gimana, portofolio, terus cara dapetin klien gimana. Sebenarnya banyak sih caranya gitu. Jadi gini, misalnya kalian contohnya ini kalian ditolak mulu. Di awal kan gue bilang, biasanya itu bisa jadi problem solving gitu kan, ngatasin masalah. Nah, berarti kalian deketin dulu nih kliennya nih.
masalahnya apa sih Pak, Bu, gitu loh. Cari tahu masalahnya dulu, kayak gitu. Nah, udah kan? Habis itu kalian tulis nih masalahnya apa, gitu loh. Nanti deh di akhir nanti gue ajarin cara bikin konten gimana deh. Makanya tunggu dulu nih nanya-nanya teman-teman kalau mau nanya nggak apa-apa. Nanti di akhir segmen gue kasih tipsnya buat gimana caranya bikin konten yang bisa dapetin ya peluang lah gitu kan, peluang dapetin cuan atau mungkin bisa dapetin audiens gitu. Gue pun sama, gue juga udah lama gak pernah konten di sini gitu. Ngurusin konten orang doang. Itu gue terlantar konten gue. Jadi intinya gitulah. Intinya mah gini, ini jelasin si klien itu masalahnya apa, terus pentingnya desain itu apa, tuh impactnya apa buat kedepannya gitu. Jelasin gitu. Jadi orang tuh punya masalah ini, kalian cermati nih sebagai desainer atau mungkin bidang jasa lainnya. Oh masalah ini, coba Pak lakuin ini, kedepannya kayak gini. Gitu. Intinya apa ya? Intinya ngedukasi lah. Ngedukasi pun juga dengan ada tata caranya gitu loh. Jangan ngasal Pak, Bapak harus kayak gini. Enggak. Coba Bapak lakuin hal kayak gini, coba seperti ini, nanti saya bantu kayak gitu. Intinya mah kita ngedukasi aja. Itu. Orang pasti bahkan enggan lah sama kita, masa ya kitanya baik, merekanya enggak kan. Itu. Jadi intinya di awal tadi jangan malu, terus aja gali potensi sama kasih solusi itu ke kliennya. Gitu. Klien pasti juga nama manusia kan juga butuh bimbingan juga. Gitu. Gak mungkin kita sendirian kayak gitu. Terus apa lagi Dit? Mau tanya apa lagi Dit? Ada lagi Bang, gue penasaran nih. Gue penasaran kayak misalnya kita udah dapat klien, tapi ada tools atau trik nggak buat kayak upload nih di IG apa, kayak hashtag apa kayak gitu. Itu ada nggak Bang? Oh, kalau misalkan kita uploadnya otomatis gitu ya, terus nyari hashtag yang tepat gimana gitu ya? Ya. Ya, ya mungkin pertama gini, kalau yang gua lakuin saat ini gitu kan sama tim lah gitu. Karena kenapa? Karena kan gue handle beberapa sosmed juga kan ribet juga, masa manual mulu gitu kan. Akhirnya gue nemuin tools namanya Facebook Creator. Ini gue ketik di kolom chat ya, biar teman-teman bisa baca. Facebook Creator. Nih, tuh. Itu tools buat posting otomatis, jadi terjadwal nanti gitu. Jadi gini, kesannya orang tuh gini, kok si Dayat kok bisa posting konsisten ya, padahal kita kontennya mah udah lama gitu, udah sebulan yang lalu, bukan buat bulan ini, misalnya Februari ini mau konten, tadi sebelum Februari gue udah bikin konten duluan gitu, namanya konten plan gitu. Kita bikin konten nih, nah kontennya dari mana? Dari masalah-masalah yang ada dari klien tadi yang gue bilang. Nyari masalah klien, atasi dengan solusi. Nah, solusinya apa? Dengan konten gitu. Itu namanya tadi Facebook Creators. Nah, kalau untuk nyari hashtagnya, toolsnya gue pakai ini. Tapi banyak sih sebenarnya. Tuh, gue pakai meta hashtag gitu. Karena ya menurut gue itu simple sih, terus istilahnya kayak cepet lah gue dapetin hashtag gitu kan, tapi nggak pacuan dari situ ya. Tapi bisa juga misalkan logo ambigram misalkan, logo ambigram itu kan yang logo diputar-putar kan sama aja bentuknya ya. Nah misalkan kayak gitu. Nah kalian nyari kompetitor kalian nih di Instagram, ketik aja di hashtagnya logo ambigram, cari yang paling banyak yang mana, terus kedua cari lagi yang menengah, cari lagi yang sedikit, sama kalian punya hashtag satu. Misalkan gua nih mulai berkarya misalkan, nah berarti itu hashtag punya lu pribadi cuy, punya gua pribadi gitu. Jadi ketika orang ngeklik mulai berkarya, itu isinya desain-desain gua semua ya, jadi itu salah satu portofolio teman-teman gitu. Itu kalau dari gua ya, yang gua lakuin sekarang kayak gitu. Jadi otomatis itu ya, otomatis kecari sendiri ya. Otomatis nanti upload sendiri. Yang penting kamu setting aja uploadnya tanggal berapa, jam berapa, hari apa gitu. Sama bikin captionnya di situ juga langsung bisa. Gitu. Nanti kalian tinggal nunggu aja, otomatis upload sendiri nanti. Gitu.
tinggal cek-cek aja, paling mantau lah kira-kira ada kenaikan apa nih besok gitu. Kenaikan followers kah, like kah, kalian bisa tinggal mantau Instagramnya aja. Apalagi teman-teman. Boleh bang bagi trik-trik dong, motivasi kayak yang baru mulai desain nih, trik-triknya kayak gimana, motivasinya bagi. Kadang kan memang dari anggota-anggota yang baru masuk itu masih banyak bang. Gue masuk ke desain ini tujuannya pengennya jadinya ke apa? Pengennya ke desain grafis kah? Atau desain logo kah? Atau UI UX kah? Banyak banget yang masih bertanya-tanya kayak gitu bang. Cara menentukan kita untuk kedepannya menjadi seorang desainer apa? Pertanyaannya cara nentuin mau fokus di desain apa gitu ya? Iya benar bang. Kalau gue sih dulu, gue juga kalau di awal ya, karena kan gue juga ya jujur gue otodidak gitu, nggak ada dapat dari mana, paling dari YouTube, inspirasi lainnya lah, dari Instagram gue cermatin, gue pelajarin gitu. Kalau gue di awal itu gue cobain semua, gue cobain semua dari logo, mockup, ilustrator, sampai istilahnya kayak apa sih ya, samping-sampingnya lah, kayak desain banner gitu, spanduk segala macam, flyer gue cobain semua gitu. Sampai akhirnya gue nemu di mana titik gue fokus ini, gue senengnya di sini nih. Karena satu tadi gue nemuin peluang apa nih, UMKM kan, itu UMKM ini perlu didesain nih, kata gue nih tampilannya kayak, kalau gue bilang cringe lah, gue kayak liatnya kayak gimana banget gitu. Akhirnya gue tawarin lah, gue DM, terus gue cari emailnya, gue email gitu kan. Akhirnya orangnya mau ketemu sama gue gitu. Akhirnya di situ gue fokusin di desain publication. Jadi gue fokusnya nge-publish nih. Si UMKM ini punya jualan misalkan martabak, gue ngedesain martabaknya biar menarik kayak gimana tampilannya, terus gue publish di sosmednya dia gitu, kayak gitu. Dan akhirnya gue belajar juga tentang nge-ads tuh. Akhirnya gue belajar tentang nge-ads, berarti kan di situ gue udah mulai tertarik lagi nih, nge-ads nih hal baru. Nah, akhirnya gue fokusin lagi sekarang. Ya udah, akhirnya gue jadi desainer sosial media gitu. Nah, dapat lagi gue klien nih dari nggak tahu dari siapa, tiba-tiba nelpon, bisa nggak desainin feed buat online shop gue? Online shop apa nih? Shopee, kata dia. Oke, tak temuin kan. Akhirnya ya udah, gue desain di Shopee akhirnya. Jadi di Shopee itu kan kadang gambarnya nggak jelas ya, backgroundnya kuning apa. Akhirnya gue belajar lagi tentang desain produk kayak gitu. Akhirnya gue sekarang ya masih fokusnya mah tetap fokus di desain sosmed gitu. Cuma ya udah, gue sambil jalan gue belajar tentang desain produk kayak gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah sama tim udah masih jalan, main dapat lagi juga alhamdulillah. Makanya ya mudah-mudahan berkembang pesat, aku bisa hire orang lagi, siapa tahu Adit bisa gabung sama aku juga kan, gak ada yang tahu gitu deh, teman-teman yang lagi live di sini juga siapa tahu gitu. Nah gitu, paling gitu dia, intinya cobain dulu semua. Kalau menurut gua nih, kalau menurut gua ya, gua yang gua alamin ini pengalaman gua lakuin apa aja yang gua suka nih awal, tapi ada satu titik di mana gua jenuh. Gue mau fokusin, yang penting satu, lihat dulu peluangnya ada nggak ke depan gitu. Nah ketika lihat peluangnya ada, udah fokusin gitu. Suka gitu, kalau suka udah enak. Gue aja ya gitu, berawal dari suka. Kalau suka mah udah enak, enjoy gitu ngelakuinnya, nggak ada tekanan sama sekali, Dit. Itu Dit. Apalagi Dit, ada yang mau tanya lagi atau gue mau nanya atau ada yang nanya nih? Ini ada yang nanya bang, kita jawab aja langsung ya. Udah, tapi Adit juga jawab, jangan gua jawab sendiri. Kan sharing gitu. Iya dong, pasti dong. Kita sama-sama lah, kita sama-sama. Dari Bang Eko, Aulian bang, bagaimana cara menimbulkan ide supaya penampilannya menarik orang lain? Oh jawab dulu deh ya. Kalau pertanyaan dari Bang Eko, kalau gue pribadi, kita mentok, kita nggak tahu nih, mentok. Setiap orang kan pasti punya stuck gitu ya, nggak tahu nih, ini kita harus ngapain, ide ini harus dari mana. Kalau gue pribadi bilangnya namanya kalau anak zaman sekarang mah healing.
Healing, oke. Terus? Oh iya. Dalam artian bukan kayak kita keluar jalan-jalan, ya enggak. Healingnya kalau kayak orang-orang desainer itu buka kayak website desain, contoh-contoh desain dari kayak misalnya gua bawa dari Pripik, dari Pinterest, kayak dari dribble.com. Itu banyak, kita cari-cari referensi dari situ. Bukan berarti kita plagiat ya, enggak berarti menutup kemungkinan gua harus plagiat kayak desain ini nih, gua harus samain. Enggak, kita ambil dasarannya, kita ambil kita kerja main sendiri, filosofinya kayak gini. Desain ini cocok nggak sih kalau misalnya kita masuk kayak gini? Kalau gue pribadi sih kayak gitu bang. Kalau dari Bang Dayat sendiri gimana? Iya, sebenarnya sama kayak Arif juga, Bang Eko gitu kan. Tadi nyari referensi gitu kan. Cuman kadang kita ngerasa, aduh, gua mager banget nih gitu kan. Kalau Arif bilang healing brastul kali. Ya udah, ini gini kalau gue sih Bang. Kalau gue pribadi perasaan gue stuck banget nih, gue pusing banget. Gue mah keluar aja bentar keliling komplek atau mungkin ya ke depan lah ngopi sebentar, mungkin sempat dulu ya kan. Itu bisa dapetin inspirasi kadang gitu. Terus scroll IG, nemu hal-hal lucu, ketawa-ketawa dulu gitu. Jadi menghibur diri sendiri, oh ketawa lucu. Terus kalau belum sempet, gue punya game tuh namanya FIFA, pemain FIFA. Nah kalau misalnya main FIFA, gue kayak ngerasa seneng gitu. Jadi gue tapi nggak boleh lama-lama ya, paling gue batasin lah 15 menit enggak sih, setengah jam udah cukup, karena gue alarm handphonenya gitu. Jadi ngelakuin apa yang kita suka dulu kalau gue pribadi tuh. Nah habis itu udah balik lagi gitu, kita masih mager misalkan, biasanya biar menarik kan kita harus fresh kan ya, pikirannya nggak boleh putek gitu. Tapi kalau gue pribadi kan gue perantauan ya, gue mikirnya gini, kalau gue nggak ngedesain resikonya apa gitu. Resikonya apa? Jadi kan klien marah dong, telat gue ngasih laporan gitu, nggak posting, nggak upload, gue punya ocehan, gue nggak dapet uang gitu kan. Jadi gue mikirnya gue punya kebutuhan aja udah. Kalau gue gitu sih, punya kebutuhan gue harus lakuin, gue harus jalanin, lawan sebenarnya harus dilawan itu mah. Kalau nggak dilawan ya tetap aja mager-mageran aja gitu. Nah untuk tampilan menarik, bener tadi kata Adit, ya referensi entah dari Privik, dari Pinterest, atau mungkin dari Instagram teman-teman yang ngedesain. Oh bagus nih, cobalah gue tiru. Tapi nggak semuanya tiru, diamati aja dulu, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi hal baru lagi nanti. Itu. Kalau dari gue gitu Bang Eko, ya semoga bisa menjawab ya pertanyaannya, jawabannya. Ada lagi nggak yang nanya? Bang, ada yang nanya lagi nih Bang, dari Bang Rainbung. Ayo Bang, silakan mau nanya. Apa? Mau nanya? Ya teman-teman buat yang mau nanya boleh deh langsung aja di komen, jangan tunggu apa lagi. Ayo udah. Nah sebelum ada yang nanya, Dit, gue mau nanya lo nih. Karena kan gue pernah denger juga, Adit itu ngedesain pertama kali itu ngedesain bus gitu ya. Gue belum pernah nih, belum tahu istilah desain bus gitu. Nah boleh dong ceritain maksudnya awal mulanya nih, oh bisa jadi desain bus itu gimana sih? Struggle-nya gimana gitu? Gue jujur nggak pernah ngelakuin nih desain bus ini, gue awam gitu. Jadi coba deh jelasin gimana tuh desain bus tuh. Awal gue ngedesain kayak desain bis ya, karena emang desain itu namanya livery. Jadi awal gue itu main game Bang, iseng. Jadi gue main game, masuk kayak ke dalam sebuah wadah. Oh ternyata game ini desainnya bisa dirubah, bisa sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Oke, terus awal gue pelajarin, jadi gue masuk ke dalam wadah, kayak masuk dalam wadah itu namanya ada apa tuh? Wadahnya besar. Gue di dalam itu diajarin banyak banget Bang, diajarin tentang rules gridnya itu berapa kali berapa gitu yang kita pakai. Terus ini filosofi lingkungannya juga ada, dan ternyata diajarin juga semuanya di situ. Dan gue mulai kayak nemuin titik jenuh. Masa iya sih gue buat game-game doang, buat kesenangan doang gitu loh. Bisa nggak ya kalau kesenangan, ngedesain kesenangan gue ini bisa ngasilin duit gitu loh. Gimana sih caranya? Iya, gue coba branding diri sendiri di Instagram, terutama di Instagram ya. Gue terus upload karya-karya desain gue. Gue terus upload, gue bikin story.
Kalau dulu itu kalau nggak salah masih ada yang namanya sweep up ya. Ya kita bisa masukin sweep up di situ. Jadi dia bisa ngeliat jenis kita. Kalau sekarang kan dimasukinnya di link nih. Nah ya portofolio gue dulu di situ bang. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kayak klien itu datang dan not bad. Alhamdulillah itu pagi-pagi gue telepon ternyata Mas atas nama ini ya bisa nggak desainin ini. Nah ya udah dari klien itu kita namanya klien pertama ya maunya kayak gimana ya kita turutin. Memang jujur klien itu ya sedikit menyebalkan bisa dibilang begitu. Ya. Lain tuh banget nanti kita bahas lah. Mantap ya kalau dari situ mungkin ada dari PO kalau sekarang itu dari karoseri Laksana itu kalau nggak salah 3 dari adik putronya 2. Ya syukurlah walaupun di rumah masih ada hal yang bisa dikerjain ngecuan lah ya intinya. Ya mantap lah. Pokoknya berarti intinya mah gini teman-teman nih, kalian suka gitu, suka terus kalian lihat nih yang gue suka ini ada peluangnya enggak gitu ya kan. Nah kalau udah ketemu peluang tuh enak banget, sumpah dah gue ngalamin sendiri masalahnya itu gue suka nih. Benar bang, benar banget. Ada lagi bang yang mau nanya nih. Apa tuh? Dari Bang Rainbow, kita setiap desain itu punya karakter kagak katanya. Bang Enggo. Wah ini nih karakter bang. Setiap desain punya karakter nggak? Setiap desain punya karakter enggak gitu. Ya udah mau dijawab Adit apa sama aku nih? Kita sharing nih apa? Jawab sama Bang Liat dulu deh. Setiap desain punya karakter enggak? Tergantung dari desainernya sendiri. Kalau menurut aku mah, kadang kan desain juga abstrak juga. Di awal gue bilang desain itu abstrak, bisa diartiin apa aja gitu kan. Nah kalau gue pribadi sih desain, setiap gue desain gitu ya, itu yang emang ngandung arti. Istilahnya kayak gue ngedesain feed, karena kan gue lagi rapi desain di Instagram sama online shop gitu kan. Misalkan makanan ya kan. Tadi gue bilang tadi apa martabak misalnya. Berarti kan kalau martabak gue backgroundnya warna biru kan gak masuk. Iya, orang selera beli. Ya akhirnya gue ganti backgroundnya pakai warna oranye. Kalau gue merah, itu warna-warna apa istilahnya kayak semangat lah, mau gue semangat. Gue pengen beli, coba dah lihat dah, bandingin. Misalnya ada foto martabak, misalkan. Martabaknya udah dibuka nih, martabak telur misalkan. Backgroundnya warna biru sama warna merah atau enggak orange lah gitu. Atau enggak warna kuning keorenan lah. Coba deh teman-teman yang join di Instagram ini live ini komen deh. Kalian lebih masuk mana? Martabak, ada telur nih. Sama backgroundnya misalkan aku kasih warna biru. Satu biru, kedua warna oranye misalkan. Masuk warna mana coba deh? Kalau lu coba deh. Teman-teman juga sama. Boleh deh dijawab bareng. Menurut kalian gitu. Kalau gue masa iya sih gue milih biru, gak mungkin banget kan gitu loh. Masa gue milih martabak cukup lu bawa apaan? Bawa martabak lah gue kira bawa siput lo, bawa warna biru kata dia. Siput berhubungan dengan lagu, gue kira warna biru bawa siput, lainnya bawa martabak warna biru. Yang pasti bukan warna biru bang kalau. Berarti kan lebih memilih warna tadi oranye kan gitu. Nah teman-teman juga bisa lah nih main apa tuh. Jadi ntar dulu deh. Jadi gitu. Kalau desain ada karakternya nggak? Ada, sebenarnya tergantung desainernya masing-masing gitu. Kalau gue pribadi sih gue ngedesain ya ada maknanya, ada karakternya. Kenapa gue alasannya martabak warna oranye? Itu ada filosofinya. Berarti biar orang tuh dilihat mata tuh gak enak gitu loh. Martabak backgroundnya oranye misalkan, atau enggak kuning keorenan lah merah. Itu enak. Jadi kita rasa pengen belilah. Hasrat kita pengen beli itu ada gitu loh. Kesan buat si orang yang lihat desainnya gitu. Kayak gitu. Jadi penting juga sih buat belajar kayak skema warna gitu. Nanti ya makanya nih teman-teman desain bangunan kalau misalkan pun pengen lah gitu loh, yuk kita ngedesain nih bukan sekedar desain tapi bisa ngasilin cuan walaupun ya prosesnya lumayan, tapi kan ketika ada sesuatu hal yang kalian menurut peluang, yuk sharing, gue pun pasti terbuka kok. Yuk lu di mana logo, ya udah yuk gue arahin ke sini, jual di sini, itu ada fitusnya juga kan, nanti gue kasih tahu kalau ada yang nanya kayak gitu. Jadi penting lah sekarang untuk di era sekarang ini desain itu penting.
kayak gitu. Menurut gue penting menunjang penampilan juga, jadi orang nggak monoton lah gitu, itu aja gitu. Kayak itu menurut gue ada karakternya. Lu Dit? Ini Bang, kita lanjut. Banyak yang nanya nih, kita banyak-banyak sharing deh. Jawab aja, nggak apa-apa. Mumpung waktunya masih ada, ntar nggak ada mah repot kan. Lo bisa bikin kelas sendiri kayaknya ini. Mantap. Gua mau jawab dari Bang Eko Aulian. Bang, bad mood bisa mempengaruhi desain nggak? Dan gimana cara mengatasi agar tidak mengurangi kualitas desain? Kalau dari gua pribadi ya, bad mood berpengaruh besar dalam desain gitu loh. Bisa mengurangi juga. Kalau pas gue lagi bad mood, gue mending kayak gue stop dulu deh. Gue stop dulu, serius. Gue lagi desain, tiba-tiba bad mood, entah apa gitu. Kita kan nggak tahu ya. Bad mood. Udah, daripada desain itu mengurangi kualitas gitu loh. Daripada klien revisi lagi. Not bad, kita juga nggak mau gitu yang namanya revisi sampai jangka waktu lama. Nggak, gua kayak lebih milih untuk stop, kita balikin mood sendiri. Balikin mood itu setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang kayak nonton video, ada yang kayak main game, ada yang kayak makan. Kalau gue pribadi kalau nggak main game sih paling nonton video. Itu secara nggak langsung bisa ngebalikin mood. Ya, nambah imajinasi juga. Kualitas desain dijamin lah. Bagus lagi. Oke, bagus. Ya sebenarnya hampir sama kayak Adit nih Bang Eko gitu kan. Kalau bad mood mendingan gimana gitu. Ya gue pribadi pun juga kalau bad mood ya udah gue tinggal gitu. Ya ngapain juga lu buang-buang waktu depan PC lu, laptop lu. Nah kan lu nggak punya ide apa-apa, lu kayak boring ya udah mending kayak gitu. Tapi gini loh, catatan satu, kalian tuh mikir kebutuhan gitu loh. Gak mungkin bad mood terus dong. Masa bad mood mulu lah. Ya terus gue kapan dapetin cuannya gitu. Maksud gue, oke lah bad mood gak apa-apa gitu. Tapi sebisa mungkin cari tahu bad moodnya apa nih. Gitu. Solusinya kayak gimana gitu. Pikirin solusinya. Karena apa? Kita realistis aja bro. Realistis kita tuh perlu cuan lah gitu kan. Ya emang cuan gak segalanya. Tapi segalanya perlu cuan gitu. Kalau menurut gue. Pribadi. Bad mood udah keep dulu, lakuin yang menurut lu enjoy gitu kan. Entah lu ya keluar ngopi atau mungkin nelpon gebetan lu mungkin yang bisa nyemangatin lu. Halo yang gue mau desain dong, semangatin gue, bisa juga kayak gitu. Mantap ya. Itu dijamin itu Bang, kalau itu dijamin langsung bad moodnya langsung itu aman. Gue jamin itu Bang. Gebetannya udah ngajak nikah. Lu mikir cuan tuh di situ. Kayak gua. Canda tapi ya doain aja mudah-mudahan sih gue tahun ini bisa dapetin damping. Curhat dikit nggak lah. Gitu, jadi gue bikin kebutuhan Bang Eko, bikin kebutuhan. Jadi ketika gue bad mood nggak boleh lama-lama, pokoknya lawan gitu. Intinya lawan, kalau nggak dilawan ya udah lu bakal gitu aja gitu. Intinya lawan, gue harus kerja, gue harus ngedesain, gue harus ngelakuin apa yang hari ini gue harus lakuin gitu. Bikin to-do list gitu, cara gue gitu, bikin to-do list, jam sekian gue harus kayak gini, jadi teratur gitu nantinya. Ketika bad mood, wah to-do listnya kayak gini, gue bad mood. Iya masa lu bikin to-do list sendiri tapi lu gak ngelakuin, kan kocak kan gitu. Gitu. Itu cara gue kayak gitu, dulu gue kayak gitu. Gue bad mood mulu, apa ya gue lakuin apa? Pokoknya gue hari ini gue harus kerja, gue harus nggak bisa ada waktu yang gue luangin. Ya luangin pun ya oke lah buat keluarga atau enggak temen-temen gue lah gitu. Gue bikin to-do list 1, 2, 3 jam sekian harus ini. Ketika bad mood, apa risikonya gitu kan? Lakuin hal yang menurut lu, misalkan kalau gue pribadi ya, ini mungkin bisa dicontoh juga buat teman-teman. Gue misalkan bad mood ya, jam 8 sampai jam 10, gue misalkan ngedesain 5 feet misalkan, 5 feet. Tapi gue bad mood nih, kan juga. Gue ada masalah, misalkan ada ya kritian, kayaknya saya temuin misalkan. Udah, gue terima konsekuensi ketika gue ngelakuin hal itu. Gue di kantong gue ada duit berapa nih, misalkan 20.000, ya udah gue ikhlasin, gue harus buang duit itu, hitung-hitung amal lah, sedekah gitu. Udah gue beli nasi padang, gue keluar siang-siang sembari nyari makan, udah gue kasih ke orang-orang. Jadi istilahnya itu ngelakuin hal yang
gue bad mood, terus tiba-tiba gue ngasih ke orang, gue seneng gitu. Jadi orang tuh, gue nggak minta imbalan terima kasih, enggak, tapi yang sampai ini pesan moral ya gitu, bisa ditiru atau terserah teman-teman. Gue nggak niat buat pamer atau ya enggak, gue sini sharing gitu. Nah orang yang gue kasih senyum, kata gue, ya Allah seneng banget gue. Akhirnya boom, tang ide masuk pok, sampai bisa harusnya hari ini bisa bikin 5 feed, itu lebih dari 5 feed, bahkan itu yang gue lakuin selama ini, nemuinnya solusinya kayak gitu. Itu Bang Eko, mungkin bisa ditangkap lah ya jawaban gue sama Adit itu. Oke, lanjut Bang. Oke. Dari Bang Renbok lagi. Dan menurut kalian Bang, pasar desain di Indo dan di luar bagusan mana nih? Bang, coba jawab Bang. Pasar desain di Indo dan di luar, sebenarnya mah pinter-pinter kita lobbynya sih kalau menurut gue gitu kan. Karena gini ya, pasar luar itu sebenarnya emang hal-hal yang kita lakuin itu mengapresiasi banget sih. Beda Indo, bukannya gue jelekin Indo ya karena gue orang Indonesia juga sama. Yang gue setuju itu orang Indo tuh belibet gitu, belibetnya gini, ini harus kayak gimana, kenapa warnanya kayak gini. Nah kenapa gue bilang tadi mengedukasi itu penting, di Indonesia itu penting mengedukasi gitu. Nah kalau di luar mah misalnya udah tahu nih, udah dia kan ya pengalamannya lebih banyak dong gitu kan. Kita pun juga dia tahu kita tuh siapa gitu ya, hanya dia percaya misalkan ya gue mau bikin dong di Instagram buat misalkan gue punya skincare gitu, udah percaya aja sama gue. Dia masalahnya gue cari tahu, gue bikin konten, percaya gitu. Bedanya kalau Indonesia itu ya itu tadi banyak penawar, ini rubah dong kayak gini, kayaknya beda nih fontnya, rubah lagi. Nah akhirnya desain di awal ini pakai kan kocak, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apa, itu fungsinya kita sebagai ya istilahnya ngebantu gitu. Dia pun minta tolong ke kita bisa ngasih apa ke dia gitu, dengan ya harapannya tadi ada timbal balik gitu. Jadi menurut gua pasar luar sama Indonesia tergantung teknologinya sih gitu. Kayak gitu. Ya udah, buat temen-temen gini, kita sharing aja nggak apa-apa. Komen aja di kolom komentar, nanti nanya apa seputar desain kah, atau mungkin seputar gimana sih gitu kan, dapetin cuannya seperti apa sih gitu. Tapi step by step yang nggak bisa langsung instan gitu loh maksudnya. Gak apa-apa, sharing aja gitu. Dit, udah masuk, suara gue udah masuk. Aman Bang, towernya roboh. Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Udah kan ya? Udah. Suaraku jelas ya? Jelas nggak? Halo. Ini bentar lagi waktunya mau habis loh. Sejam lagi. Berapa? Gue nggak pakai bete. Ya udah, buat temen-temen nih. Terakhir gini ya, mungkin sebari Adit. Dit, lu coba benahin dulu sinyal lu di situ, sinyal lu dibenahin dulu sampai lu lancar, baru lu nanti nyambung ke gua, Bang, manggil gitu. Gua sembari jelasin ke yang udah live Instagram di sini, jelasin gimana sih nentuin harga buat desain gitu kan ya. Ini gue pengen sharing nentuin harga buat desain sama gimana caranya bikin konten gitu. Karena kan gue pengen ngajak temen-temen juga buat konten gitu loh, karena nggak harus gue doang, kalian juga harus konten juga biar dapetin personal branding kalian gitu loh. Kayak gitu. Sembari nunggu Adit sinyalnya bagus lagi gitu. Paling dari gue gitu kan, dari gue nih nentuin harga desain tuh gimana sih? Misalkan ada yang nanya kan kadang orang bingung, mungkin harga desain gimana sih Bang gitu misalkan. Gue sering banget dapet pertanyaan kayak gitu kan. Sebenarnya gini ya, dapetin nentuin harga desain itu tergantung dari desainnya masing-masing. Desainnya masing-masing nih matok harga berapa gitu. Itu yang gue lakuin di awal sih sebenarnya. Cuma gue rasa kayak istilahnya nggak balance gitu. Nggak balance-nya apa? Kadang waktu gue terkuras, belum kuota gue gitu kan. Terus gear yang gue pakai tuh apa gitu kan. Nah, gitu. Intinya gitulah, banyak pertimbangan. Cuma setelah gua cek-cek gitu kan ya, gua cek-cek
gue nyari referensi, terus gue ketemu di Google, gue nyari gimana sih caranya gitu kan. Akhirnya gue nemu lagi nih, akhirnya gue mikir coba lihat kompetitor gitu. Ini yang gue lihat kompetitor gue desainnya apa nih, yang gue needs gue tuh apa, desain apa. Gue nyari kompetitor gue gitu. Udah, punya kompetitor harganya sekian. Oh, di sini berarti gue harus harganya sekian gitu. Nah, itu udah ketahuan. Bukan berarti kalian harganya murah banget ya, gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dulu di awal itu nggak apa-apa buat kalian ngebantu temen dulu lah, ngebantu orang dulu. Jadi ketika hasilnya bagus, kalian nanti direkomendasiin. Nggak apa-apa dibayar murah, nggak apa-apa kalau di awal. Tapi ketika kalian udah punya istilahnya portofolionya udah lumayan, udah cukup banyak, gitu, dengan orang branding kalian udah ada, boleh gitu tentuin harga. Caranya tadi lihat dari kompetitor ini apa harganya sekian, dapat fitur apa, nah, kalian harus ada pembeda gitu. Kalau sama aja ya namanya kalian niruin kompetitor, tapi ketika kalian ada misalnya fitur satu yang nggak ada, kalian tambahin satu jebret atau mungkin dua jebret, orang pasti tertarik sama kalian gitu. Oh, jasa kayak gini ada ininya, di sini nggak ada gitu. Nah, dengan harga apa boleh harga samain atau mungkin boleh dinaikin sedikit lah karena kan fiturnya ditambah gitu. Nah, kalau gue kayak gitu. Terus kedua, gue mikir waktu yang gue kuras tuh berapa lama gitu loh. Ada hitungannya gitu. Misalkan patokannya sekarang UMR Tangerang itu kan 4,2. Karena kan gue lama nggak di pabrik juga sih. Nah, misalnya 4,2 lah. Coba dihitung. Hitung setiap harinya ini berapa harganya. Halo Dit, udah jelas Dit? Aman. Oke. Tiangnya udah gak rubuh lagi kan? Halo. Tapi gue mau tower. Aduh, ya udah nggak apa-apa, bentar lagi lah. Nih, lo harus nanya-nanya nih, jangan sampai nanya-nanya dan di WhatsApp mah gue udah tidur, gue di live nih kan, jadi nggak apa-apa nanya aja. Tadi gue udah ada yang mau nanya lagi nih. Apa? Bekal apa yang harus dipunyai seorang untuk menjadi desainer? Bagus sih. Ini kalau menurut gue mau jawab dulu deh. Dari Amalia Leong. Bekal apa yang dipunyai seseorang untuk menjadi seorang desainer? Desainer itu apa sih? Kalau menurut gue desainer itu ya orang yang berkarya membuat sebuah desain, membuat sebuah brand identitas. Itu ya gue anggap sebagai seorang desainer gitu. Tapi gue pribadi sendiri nggak mau kalau dipanggil desainer. Nggak tahu kenapa. Untuk menjadi seorang desainer itu harus banyak kayak dasaran. Yang pertama sih konsisten dan kemauan. Kalau orang menurut gua, orang kalau punya banyak skill dia bagus, tapi dia nggak punya kemauan gitu loh. Nggak ada kemauan buat jalan, buat nge-branding diri dia sendiri. Iya. Ya udah ya sama halnya kayak ya lu jalan di tempat nggak maju-maju. Gitu aja. Dari kemauan sama sharing itu menurut gua penting banget bang. Dimana kita sharing kayak bang, ini rules grid buat Instagram ini berapa sih? Rules grid buat reel Instagram berapa? Buat feed Instagram berapa? Buat story Instagram berapa? Gitu loh. Kalau kita mungkin otodidak, banyak orang yang kayak otodidak doang bisa, tapi kan ada titik jenuh di mana kita harus otodidak juga, tapi kita juga harus menemukan sharing. Open mind gitu, pikiran terbuka gitu. Kita sharing, kita keluar, biar kita tahu di luar itu kayak gimana sih. Kita kayak ikut pelatihan fundamental desain, fundamental desain grafis, fundamental desain logo. Kita seriusnya mau ke gimana? Fundamental dari UI UX atau kayak gimana? Yang pasti kita harus ada dasarannya dulu gitu loh. Kita tuh mau kemana? Kita senangnya mau apa? Kita lihat dulu tren ini yang disukai dari banyak klien ini dari software apa? Dari software ColorDraw atau dari software keluarga dari Adobe, kan banyak juga gitu loh. Jadi fundamental itu menurutku fundamental desain, dasar-dasaran desain itu penting banget. Itu bakal banget sih. Karena kita ke depannya paham gitu loh. Ya. Jadi klien minta kayak gini, guys bisa nggak buatin kayak begini? Kalau kita fundamentalnya aja udah tahu, teknik dasarnya udah tahu. Oh, buat abstrak kayak gini ternyata cuman kayak gini doang.
Oke, bisa gitu loh. Berapa lama mas? Kalau gue pribadi matokin jam, berapa lama mas? 2 jam. Kita ngerjainnya 5 menit bisa gitu. 5 menit bisa. Sisanya apa? Sisanya kita bikin brand yang lain untuk klien yang akan datang. Nggak menutup kemungkinan. Jadi kita ready stock gitu loh. Kita nggak kehabisan, nggak harus tunggu ada job datang ya kita ini, ya enggak gitu. Kita terus stok, kita terus kolaborasi, kita terus ini. Ya jadi menurut gue fundamental desain itu penting banget. Ya, betul. Teman-teman, jadi buat teman-teman penasaran fundamental desain itu apa? Mending join aja di Komit, nanti semua diajarin dari dasar, dari fundamental desain. Dari fundamental desain sampai bisa jadi seorang desainer itu pasti diajarin kok. Ya, insya Allah lah. Banyak di Komit juga dari senior Komit yang dikatakan gue nggak bilang sukses ya, nggak bilang sukses ya, gue bilang berhasil dari Komit. Kalau bilang sukses itu menurut gue kayak gue lapar makan ya udah sukses gitu loh, sukses mengenyangkan perut gue yang lapar. Tapi gue bilang di sini berhasil, di Komit berhasil, gue bilang banyak kok yang berhasil. Contoh-contohnya juga udah banyak. Dari mentor-mentor desain dari Komit juga ada, mentor dari programmer ada, bahkan ada temen gue pribadi, dia baru masuk Komit, sekarang jadi PHP developer. Woi, mantap. Mantap, gue salut banget ya. Dia nyalip gue loh, tahu-tahu gue duluan. Kenapa? Gue jadi PHP developer. Gue kaget. Dan seketika, nice. Begin the next level gitu. Kita melaju ke langkah selanjutnya. Ini waktunya udah lumayan banyak nih, Dit. Kayaknya waktunya mau habis nih. Langsung poinnya. Ya, waktunya udah habis. Langsung poinnya aja nih buat Amalia Leong gitu kan. Tadi yang disampaikan sama Dit ada bener kayak gitu kan, yang gua coba juga biasa. Cuma gua sedikit tambahin lah gitu kan. Fundamental itu emang di awal dulu gitu. Mau nggak mau emang kita harus belajar gitu dasarnya dulu. Dengan cara pengenalan tools desainnya seperti tadi Adobe Illustrator, CorelDRAW gitu. Kita harus tahu dulu alatnya dulu, alat tempurnya dulu. Itu kayak kita nih misalkan kita mau perang, tapi kita punya senjata. Babu luncing pun kita nggak punya, ya kita mati dong di situ. Nah, sama halnya kalian punya senjata babu runcing aja udah. Indonesia aja menang main babu runcing kan. Nah, berarti apa? Alat tempurnya dulu yang disiapin. Belajar fundamental tipografi itu apa, warna ini apa, cara desain yang baik dan bagus kayak gimana, itu di awal kayak itu. Terus kedua, biar lebih semangat lagi belajarnya, jadi desain lebih misalkan. Jadi coba aja semua yang kalian suka apa di awal. Kalau udah nemuin titik satu niche kalian, misalkan desain logo, uangnya ada nih, gue suka, udah jalanin aja, tekunin. Apa mungkin enggak ada yang laku? Kenapa gue bilang laku? Karena gue udah ngalamin, gue udah jual logo juga dulu. Gue posting aja bodo amat orang kayak Google Drive gue sambil ngedukasi klien gue gitu, jadi klien. Akhirnya, oh boleh deh mas, bikinin kayak gitu. Gak mungkin gak ada yang mau. Selagi dari apa niat itu kan, niat usahanya bener-bener getol, pasti ada hasilnya gitu. Nah ini pun juga gue sama nih, goklat nih. Ini juga gue tahu nih, tiba-tiba ada bikin aja. Kalau di promosi mumpung gue di lab ini, gue mau promosi ini goklat gitu. Ini bukan gue yang branding, tapi temen gue ada jualan goklat itu, saudara gue sih gitu. Pasti dirajut gitu, boleh lah datengin ke sini. Bubur boleh, bilang aja gue anak Komit gitu, ntar paling dipotong berapa persen gitu. Nih, ini berkat branding gue gitu di Instagram, jadi pasti ada aja lah manfaatnya gitu loh. Ketika kalian melakukan sesuatu terus kalian suka, pasti ada impactnya nanti gitu. Emang lama, tapi ya ada yang lama, ada yang cepat, tergantung gimana kita keseriusannya gitu. Jadi buat Amalia Leong tetap semangat, mau jadi apapun itu, intinya satu, sabar sama lakuin aja gitu. Kalau selagi lu suka, lakuin aja. Itu aja. Kalau orang ngomong apa, udah biarin aja. Orang kan nggak tahu kita mau jadi apa. Yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Jadi udah enjoy the process aja, lakuin. Gitu. Paling gitu doang sih. Apalagi nih, Dit, sebelum ada lagi nih Amalia Leong. Apakah kita perlu mendesain secara manual dulu, baru dituangkan ke komputer? Ya sebenarnya gue pribadi juga nih, Amel nih. Gue jujur gak bisa gambar gitu, gue gak bisa gambar. Gue pernah ngedesain logo ya, gue kasih tunjuk deh kalau masalah ada gitu. Nih
ini gue desain gue untuk pintu pintu apa namanya, pintu kebakaran. Ini coret-coretan gue nih. Gue nggak bisa gambar gue, tapi ketika diterapin di komputernya, laptopnya, karena udah tahu fundamentalnya kayak gimana, jadi bagus-bagus aja. Gue jujur aja nggak bisa gambar, gue jujur aja. Tapi ya tadi gue bilang, asalkan ada kemauan, niat benar-benar pasti bisa. Jadi desain itu nggak jadi patokan lu bisa gambar atau enggak, itu nggak jadi patokan. Penting lu punya kreativitas, lu mau aja, udah jalan gitu. Itu Amalia. Kalau misalkan bisa gambar juga ya bagus, poin plus dong. Gitu. Dit, apalagi Dit, belum habis nih. Terakhir gue mau ngasih tips nih buat temen-temen konten gitu. Bang, boleh bang, tipsnya bang, lanjut bang. Kayaknya udah bentar lagi nih waktunya. Dari lu, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak, gue kasih tips nih, maksudnya buat temen-temen nanti konten nih, jangan sampai gue sama lu doang gitu. Tapi lu, gue mau nanya sama lu jujur nih, lu jujur sama gue. Ketika gue ngomong, Dit, lu punya karya banyak, lu post lah di IG atau mungkin di sosmed lu, atau mungkin di hal-hal yang menurut lu ini ada peluangnya buat dapetin klien tuh, pernah nggak dapetin klien dari mana gitu? Kan gue sering nyuruh lu tuh posting gitu. Gue dari Instagram bang, jujur. Gue upload desain baru 3, kliennya masuk 2. Alhamdulillah. Dan itu berarti apa? Berarti istilahnya kita ketika nge-share apapun itu, intinya yang istilahnya ada peluangnya itu ada pasti. Jadi nggak usah takut ke posting gitu loh temen-temen. Terus akhirnya gimana Dit? Lu di DM itu posting gitu tuh? Ya gue di DM tuh. Biasa kalau orang DM kan langsung to the point. Harga desain ini berapa? Buset. Udah kayak orang nodong tuh, udah kayak orang nodong nih. Lu mau nggak gitu? Intinya mah ketika lu ngeposting ada lah ya klien masuk ya 1-2 mah ya. Ada lah ya pasti. Tapi kan gue juga nggak kayak cuma posting di Instagram juga. Gue kayak punya akun di dribble.com juga gue nge-share. Makanya jadi kita banyak relasi lah untuk orang-orang biar tahu karya kita itu di mana. Jadi jangan cuma berpatokan atau ketergantungan sama satu sosmed itu aja. Kayak gitu juga. Intinya mah tebar aja dimanapun itu yang kalian punya akunnya, share aja gitu. Ini gue bisa ini, udah share aja. Siapa tahu di balik satu konten itu bisa dapetin ya klien gitu kan, terutama ya tadi klien kan pasti ada cuannya gitu loh. Nggak apa-apa, share aja gitu. Udah nih Dit, nih buat temen-temen ini jujur aja nih nggak bakal ditemuin di mana-mana. Ini simple banget rumusnya bikin konten tuh. Nah gitu, simple banget. Kalau misalkan temen-temen mau, boleh dong komen, mau bang gitu loh. Apa sih bikin kontennya gimana sih? Cara bikin kontennya gimana sih gitu. Jadi gue nanti nge-share nih kalau istilahnya mau, tulis mau gitu. Mau bang. Caranya bikin konten gimana bang gitu. Mau lah, gue aja mau bang. Kasih tau mah gratis, siapa yang nggak mau ilmu? Ya udah, jadi gini. Di luar mau bayar ratusan ribu, kagak kuat duitnya. Tuh terakhir nih Kak, Amalia Liang 15. Terakhir nih Kak, untuk penawaran bagaimana Kak kita nentuin penawaran. Oh, tadi sempat ketinggalan ya, atau mungkin gini. Ini kan waktunya terbatas juga ya Kak Amalia. Nanti aku save kok videonya, kamu bisa lihat lagi cara gimana nentuin penawaran atau mungkin harga. Mungkin gua sedikit aja penawaran. Oke, ini penawaran itu sebenarnya gini. Transaksi antara klien sama kita kan gitu di awal. Berarti apa? Bikin MOU. Nah, MOU itu apa? Itu perjanjian di awal gitu. Nah, itu nanti kamu bikin penawaran. Nih, paket ini harganya sekian. Klien gimana? Ada penawaran apa? Nah, tulis di MOU. Jadi ketika ada di tengah jalan ada crash, kalian dapat cuan. Oh, MOU gini Pak. Apa nggak bisa kayak gini? Itu ada hal yang harus dilakuin atau enggak sanksinya gitu ada. Itu namanya MOU. Seperti apa MOU nanti kita bahas di next live berikutnya, atau mungkin bolehlah nanti komen aja setelah live IG ini, Amalia live aja nanti bisa balas di kolom komentar lah ya. Itu. Nah terakhir nih, mumpung waktunya masih ada, semoga aja bisa pas lah gitu. Mungkin handphonenya gua ini aja kali ya, kan bisa share screen gitu. Handphonenya gua ini aja kali, kameranya gua hadapin ke buku gua gitu. Ya, Dit ya. Iya boleh. Ya, cara bikin konten IG gitu. Ini semoga bisa bermanfaat, bisa dapat juga.
Ini buku gua. Kelihatan nggak di tulisan gua, Dit? Ngeblur nggak, Dit? Enggak ya? Enggak ya? Nih, ide konten. Ini bisa buat konten di IG lah. Gua nyontohnya di IG dulu aja deh. Ini gua ada lagi di IG. Kelihatan nggak, Dit? Teman-teman kelihatan nggak? Nih, Kelihatan, aman. kelihatan ya. Nah, buat Amalia Liong, intinya gini, penawaran Kak. Penawaran nanti kita bahas deh di setelah video ini ya gitu. Ini kita waktunya terbatas juga, jadi gua ngasih tips lah buat Amalia Liong juga, mungkin bisa bikin konten juga. Ini bisa jadi konten tuh, bisa jadi penawaran Amalia Liong juga, portfolio kan nantinya. Nah, jadi gini, pertama, simple banget nih sebenarnya. Nih, siapa? Pertama siapa? Ya kan? Kedua ini kenapa? Kenapa? Ya kan? Terus ketiga mau ya, apa? Biar apa? Terakhir problem solving, masalahnya apa? Nah, dah. Jadi siapa? Kenapa, maunya apa, biar apa, masalahnya apa, gitu kan. Oke, kita bahas di pertama siapa. Ini gua ambil contoh satu orang aja ya, mungkin Adit lah ya. Adit misalkan. Adit ini siapa ini? Siapa ini Adit? Adit ini pemuda misalkan. Pemuda umur 30 tahun misalkan. Dah. Adit pemuda, ini Adit pemuda umur 30 tahun ya kan. Nah, ini Adit ini kenapa gitu kan? Ini kenapa gitu. Adit ini misalkan jomblo lah ya, jomblo misalkan Dit ini jomblo misalkan nih buat konten jomblo dah. Nah, ini Adit ini jomblo, pemuda umur 30. Maunya apa sih gitu? Maunya apa? Maunya punya pacar misalkan. Nah, ya kan? Udah ketemu nih. Terus biar apa gitu loh. Tentu dong, biar gak jomblo misalkan. Biar gak jomblo. Nah, baru cari tahu nih masalahnya apa. Nah, nih siapa pertama? Siapa nih Adit, pemuda umur 30 tahun. Kenapa? Jomblo dia. Maunya apa? Maunya dia punya pacar nih. Kan jomblo nih ya, masa jomblo mulu kan ya, punya pacar pengennya. Biar apa? Biar tidak jomblo misalkan. Nah, masalahnya ketemu di sini. Dari di sini ini bisa jadi masalah kan. Masalahnya misalkan ini, masalahnya apa? Pertama misalkan gak tahu cara deketin cewek misalkan. Nah, yang pertama. Bisa jadi yang kedua. Ini simpel aja ya, waktunya terbatas soalnya. Misalkan gini, gak tahu untuk berkata apa saat ketemu cewek. Misalkan ini ada dua masalah nih. Ini sebagai contoh aja. Gue ulangin sekali lagi nih. Nih di konten ya. Ini bisa kalian tulis atau mungkin nanti bisa diputar lagi videonya. Siapa? Adit, pemuda umur 30 tahun. Kenapa? Jomblo. Maunya apa? Punya pacar. Biar apa? Biar nggak jomblo lagi. Masalah Adit ini nggak tahu cara deketin cewek karena dia jomblo, pengen punya pacar nih. Nggak tahu masalahnya deketin cewek itu misalkan. Terus nggak tahu untuk berkata apa saat ketemu cewek. Nah, berarti kita bikin di sini problem solvingnya kan. Berarti apa? Solusi konten. Ya kan? Pertama, sini nggak tahu cara deketin cewek. Kita bikin konten di sini pertama. 3 tips jitu. 3 tips jitu buat kamu agar auto digemari cewek.
Nah, berarti bikin kontennya 3 tips gitu buat kamu agar auto digemarin cewek. Berarti caranya apa? Nah, kalian cari cara-caranya tuh. Oke, jadi kalian olahraga misalkan pertama. Pertama olahraga misalkan. Oke, gue buka sini. Nah, misalkan pertama olahraga. Olahraga tuh kenapa? Ngebentuk badan dong biar lebih tegap misalkan. Nah, cewek itu kan suka cewek cowok-cowok yang ini badannya tegap. Nah, misalkan gitu. Terus kedua, pakai pakaian yang rapi. Cewek suka pakaian rapi, rambutnya ya kayak gua gini kan. Itu. Terus wangi misalkan. Berarti kan beli parfum dong. Ketemu cewek masa yang nggak mandi nggak beli parfum ya, karena juga ilfil. Nah, itu udah ketemu pertama, konten pertama. Lanjut konten kedua. Nih, masalahnya apa? Masalahnya nggak tahu untuk berkata apa saat ketemu cewek. Nah, bikin kontennya di sini. Sini. Kata mutiara untuk cewek kamu kesengsem lah itulah ya. Jadi masalahnya gini, nggak tahu untuk berkata apa saat ketemu cewek, kan kadang bingung tuh ya kan, kita mau ngapain gitu. Nah, udah bikin kontennya kata mutiara untuk cewek kamu kesengsem misalkan. Nah, berarti kalian belajar olah kata gitu loh. Nah, itu solusinya di situ, belajar olah kata. Misalkan puji nih, karena yang gue lakuin tapi nggak boleh salah gunain ya teman-teman ya, dan salah gunain. Misalkan cewekmu nih, target incaranmu, gebetanmu misalnya, pakai baju warna merah, wah pokoknya menurut kalian tuh cakep lah gitu, tapi jujur aja ya, jangan diada-ada, jujur, cakep nih, datengin atau enggak nanti bikin kontennya pujian gitu, kasih pujian, berarti wah bagus banget ya hari ini kamu cantik pakai baju warna merah. Nah, ketemu kan kontennya tuh tadi. Nah, bikin lagi. Selain pujian, kasih duit bang. Selain pujian kasih duit bang. Kasih duit tuh, apa sih yang gak mau gitu? Pokoknya gini, solusinya olahraga plus uang gas lah. Oh iya bener. Intinya gitu ya bre. Gue ulangi sekali lagi. Intinya gini, ide konten IG. Cermati nih Dit, buat lu juga nih. Siapa, kenapa, maunya apa, biar apa, masalahnya apa. Nah, cari tahu masalahnya dengan 4 tanya ini. Siapa, kenapa, maunya apa, biar apa. Dapat masalahnya. Itu. Habis itu bikin kontennya. Ini di sini. Semakin banyak masalah, semakin banyak konten yang kalian dapetin nanti untuk dituangin di sosial media kalian untuk konten gitu. Nah, udah itu aja paling dari gua lah. Kalau mau lihat lagi bisa puter lagi videonya gitu kan. Udah paling dari gua kayak gitu aja sih, Dit. Dari lu ada lagi nggak? Ya, mau apa, nambahin apa, nanya apa lagi? Ya, cukup waktunya juga udah. Billingnya udah habis ini WP-nya. Tapi ini gua minum dulu lah, aus gua. Kan main ini dikasih ya, endorse ya kan. Makanya bikin konten banyak nanti dateng ya, pelan-pelan sih. Tuh udah gitu aja sih, paling terakhir dari gue Dit, gue lagi rame banget, booming banget tuh gue jadi everyday NFT. Pengen tuh, menurut lu gimana sih NFT tuh? Kita jawabnya singkat aja Dit, lu singkat aja. Menurut lu gambaran NFT itu apa sih gitu, dan poinnya apa sih yang bisa dipelajarin gitu loh. Ini buat penutupan kita juga nih guys. Itu gimana Dit, menurut lu NFT ini gimana melihat fenomena si Gojali ini? NFT itu unik bang, unik banget NFT itu. Soalnya kan cuan juga di situ kan. Cuan, lo bisa dapat cuan di situ banyak banget bang. Jadi itu kayak kolektor mobil ada, kolektor motor ada, kolektor gambar juga ada. Jadi dia cuma punya satu sertifikat, satu desain, satu gambar ya cuma satu sertifikat gitu loh. Jadi lu kalau mau punya gambar itu ya lu harus beli sertifikat itu sendiri. Kalau lu ada punya satu, orang lain nggak punya. Hak milik ya gitu ya. Yes. Oke. Soalnya kayak gini, gue punya goklat nih, lu pengen goklat, ya lu bayarin goklat gue gitu ya. Oke.
Oke, ya udah, paling gue pengen sebenarnya gitu. Cuma apa ya, yang dari awalnya nih gue harus unik dulu gitu, Dit. Apa gimana? Apa kita harus kayak Gojali upload aja gitu? Menurut lu aja gitu. Ada triknya sih, kontribusi di Twitter kalau menurut gue bang dari NFT. Karena Ya. NFT itu kan internasional ya. Kita berkutik di Oke. Twitter. Kalau di Twitter itu kan memang pakai hashtag ya. Kita kulik di situ, kita cari banner. Nah di situ juga banyak sih kayak klien-klien di situ banyak. I need NFT banyak banget di situ. Coba deh nanti kita coba-coba lah, kita sering lain waktu lagi ya gitu. Ya udah nih, Yes, terakhir boleh. terakhir nih, gambar NFT mungkin menurut gua sih, pertama kalau menurut gua, saran gua nih ya, mendingan fokusin ke diri kalian dulu aja, bikin branding kalian dulu aja gitu loh. Karena kan NFT itu sebenarnya Gojali aja kan punya branding dia sendiri ya kan, dengan foto selfie sendiri setiap harinya, itu udah masuk ke branding dia gitu loh sebenarnya. Jadi paling pentingnya branding kalian dulu aja deh gitu loh. Kalian sukanya apa, tuangin di sosial media kalian, udah jalanin, fokusin gitu loh. Kalaupun nggak fokusin nggak apa-apa. Tadi udah gue kasih tools-toolsnya, berarti kan bikin konten plan sebelumnya gitu. Kayak gitu. Nanti kalau yang temen baru join bisa putar lagi video ini kok, bisa dilihat lagi lah kesalahan kita itu. Nah, terakhir nih udah fix terakhir. Pesan buat temen-temen, Dit, dari lu, Dit, menyanggupi obrolan kita kali ini lah, gitu, malam-malam hari ini. Jangan takut mencoba. Singkat aja, jangan panjang-panjang. Jangan pernah takut untuk memulai. Udah sih, kalau dari gue itu aja. Jangan takut untuk memulai. Ya. Yoi, bener. Nah, mungkin dari Adit itu, dari gue nambahin, gue belajar dari Gojali itu menurut gue keren sih. Walaupun kayak gitu karyanya keren menurut gue. Kenapa? Konsistensi. Udah, itu aja loh. Lu, Dit, tadi gue nanya, Dit, lu lu posting di IG ada klien nggak? Ada bang, 2. Berarti kan apa? Lu konsistensi di situ. Nah, berarti gue gabungin. Jangan pernah takut memulai, dan ketika udah memulai, kalian konsistensi. Dah, intinya itu. Lawan rasa malesnya, bikin to-do list. Nanti caranya gimana, bisa DM gue lah. Nanti kita sharing bareng di DM gue. Atau mungkin di kolom komentar nanti. Nah, tapi jangan takut memulai. Terus, kedua, konsisten. Sama yang ketiga terakhir, enjoy the process. Udah nikmatin aja prosesnya. Pasti ada saatnya pecah telur gitu loh. Kalau kalian sungguh-sungguh, kalian doa sama Tuhan, minta, pasti dapat nantinya. Ya udah, paling itu aja sih. Intinya jangan takut memulai, konsisten, sama enjoy the process. Ya. Tadi dari gue gitu aja sih, Dit. Dari lu udah atau ada lagi nih? Udah cukup. Udah cukup ya. Dan mudah-mudahan obrolan kita kali ini, malam ini, tentang Ngopskoy, atau mungkin nanti Ngopskoy berikutnya bisa ngobrol lagi, bolehlah request aja nanti gitu. Udah, mungkin dari gua Hidayat cukup sekian, dari Adit sekian, Dit. Yuk cukup. Makasih bang waktunya ya. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik sama teman-teman kita yang live, sama next summit kita bisa bahas lagi. Gitu, semoga bermanfaat. Ya udah, mungkin dari gua gitu aja. Yuk, gua langsung pamit bang ya. Makasih ya. Kata yang berkenan, gue minta maaf ya. Udah, Dit, thank you, Dit ya. Sama. Semangat.